Pernah nggak sih kamu merasa, makin banyak pilihan yang ada di depan mata, kamu malah jadi makin bingung? Kamu berdiri di depan rak supermarket yang penuh sereal, scroll menu makanan online yang panjang banget, atau bahkan cuma coba pilih film di aplikasi streaming. Awalnya semangat. Lama-lama kok jadi pusing sendiri. Logikanya, pilihan yang banyak itu seharusnya membuat kita lebih bebas dan lebih mudah menemukan apa yang kita mau. Tapi kenapa rasanya malah sebaliknya? Kalau kamu sering merasakan ini, kamu nggak sendirian. Ini adalah fenomena psikologis yang sangat umum, dan ada penjelasannya. Fenomena ini dikenal dengan nama The Paradox of Choice, atau paradoks pilihan. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Barry Schwartz. Intinya sederhana. Ketika kita dihadapkan pada terlalu banyak pilihan, kita justru cenderung merasa cemas, tidak puas, dan bahkan lumpuh. Gak bisa mengambil keputusan sama sekali. Alih-alih merasa diberdayakan, kita malah merasa terbebani. Kenapa bisa begitu? Bukankah kebebasan memilih adalah sesuatu yang kita semua inginkan? Ternyata, otak kita punya keterbatasan. Coba bayangkan otak kita sebagai sebuah komputer. Setiap kali ada pilihan, otak harus menjalankan program untuk menganalisisnya. Bandingin pilihan A dengan B, B dengan C, A dengan C, dan seterusnya. Kalau cuma ada 3 pilihan, mungkin prosesnya cepat. Tapi kalau ada 30 pilihan, otak kita harus bekerja ekstra keras untuk memproses semua informasi, membandingkan setiap kelebihan dan kekurangan, lalu memprediksi hasil dari setiap pilihan. Proses ini menguras energi mental yang luar biasa, dan inilah yang disebut sebagai decision fatigue, atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Semakin banyak pilihan yang harus kita evaluasi, semakin cepat energi mental kita habis. Akibatnya, kita jadi gampang lelah, gampang marah, dan cenderung mengambil jalan pintas, seperti memilih yang paling populer, atau bahkan tidak memilih sama sekali. Selain bikin lelah, paradoks pilihan juga memicu rasa takut yang besar. Rasa takut apa? Takut salah pilih, dan takut menyesal. Coba kita pikirkan, kalau kamu cuma punya 2 pilihan restoran untuk makan malam, dan salah satunya ternyata nggak enak, kamu mungkin akan berpikir, ya sudahlah, cuma ada 1 pilihan lain. Tapi kalau ada 20 pilihan restoran, dan kamu memilih yang nggak enak, otakmu akan langsung berputar. Coba tadi aku pilih yang di seberang jalan, pasti lebih enak. Harusnya aku baca review dulu buat restoran yang itu. Bagaimana kalau pilihan yang lain jauh lebih memuaskan? Pikiran-pikiran, bagaimana kalau ini terus menghantui, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, bahwa di antara semua pilihan itu, pasti ada satu yang sempurna. Pencarian akan pilihan sempurna inilah yang membuat kita sulit merasa puas dengan apa yang sudah kita pilih. Semakin banyak alternatif yang ada, semakin mudah kita membayangkan ada pilihan lain yang lebih baik. Dan semakin besar potensi penyesalan yang akan kita rasakan. Dampaknya terasa banget dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal-hal yang kelihatannya sepele, sampai keputusan yang mengubah hidup. Saat belanja online misalnya, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll ribuan produk, membandingkan harga dari puluhan toko, membaca ratusan review. Dan akhirnya, entah kita nggak jadi beli karena pusing, atau setelah barangnya sampai kita malah merasa, kok kayaknya yang di toko sebelah lebih bagus ya? Hal yang sama terjadi saat memilih jurusan kuliah, mencari pekerjaan, atau bahkan memilih pasangan hidup. Dunia modern dengan internet dan globalisasi memang memberi kita akses ke pilihan yang tak terbatas. Tapi tanpa kita sadari, itu juga memberikan beban mental yang tak terbatas. Kita dituntut untuk selalu membuat pilihan terbaik. Padahal, konsep terbaik itu sendiri seringkali ilusi. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi paradoks ini? Apa kita harus kembali ke zaman dulu, di mana pilihannya terbatas? Tentu tidak. Kuncinya bukan menghilangkan pilihan, tapi belajar mengelolanya. Pertama, kita bisa mulai dengan membatasi pilihan kita secara sadar. Sebelum mencari, tentukan dulu kriteria yang paling penting buatmu. Misalnya, saat mau beli sepatu, tentukan dulu budgetnya berapa, warnanya apa, dan tujuannya untuk apa. Dengan begitu, kamu bisa langsung menyaring ribuan pilihan menjadi beberapa saja yang relevan. Jangan terjebak dalam godaan untuk melihat semua yang ada. Kedua,
Belajarlah untuk menerima pilihan yang cukup baik atau good enough, bukan yang sempurna. Psikolog menyebut ini sebagai mentalitas seorang satisfier, lawan dari maximizer. Seorang maximizer akan terus mencari pilihan terbaik sampai dia yakin tidak ada lagi yang lebih baik. Proses yang melelahkan dan seringkali berujung pada ketidakpuasan. Sebaliknya, seorang satisfier punya standar yang jelas, dan begitu dia menemukan pilihan yang memenuhi standarnya, dia akan mengambilnya dan merasa puas. Dia tidak pusing memikirkan kemungkinan adanya pilihan yang sedikit lebih baik di luar sana. Cobalah untuk menerapkan ini dalam keputusan-keputusan kecil. Pilih satu film, nikmati filmnya. Pilih satu menu makan siang, habiskan makanannya. Latih dirimu untuk berkomitmen pada pilihan yang sudah dibuat. Ketiga, kurangi eksposur terhadap pilihan yang tidak perlu. Unsubscribe dari email marketing yang setiap hari menawarimu ratusan produk. Unfollow akun-akun yang membuatmu terus-menerus merasa kurang dan ingin lebih. Sederhanakan lingkungan digital dan fisikmu. Terkadang, ketenangan datang bukan dari mendapatkan lebih banyak, tapi dari menginginkan lebih sedikit. Ini bukan tentang membatasi diri, tapi tentang membebaskan diri dari beban mental yang tidak perlu. Pada akhirnya, menyadari adanya paradoks pilihan ini adalah langkah pertama untuk hidup yang lebih tenang. Kita jadi paham bahwa perasaan bingung dan cemas saat dihadapkan pada banyak opsi itu adalah hal yang wajar. Bukan berarti ada yang salah dengan diri kita. Dengan belajar membatasi pilihan, menerima apa yang cukup baik, dan mengurangi distraksi, kita bisa mengambil kembali kendali atas keputusan kita. Hidup ini memang penuh dengan persimpangan jalan. Tapi ingat, terkadang jalan yang paling membahagiakan bukanlah jalan dengan pemandangan terbanyak, melainkan jalan yang kita pilih dengan sadar, dan kita nikmati perjalanannya tanpa menoleh ke belakang. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering kita rasakan, tapi jarang kita pahami maknanya. Pernah nggak kamu ngerasain hal ini juga? Mungkin saat memilih barang di marketplace, atau saat menentukan mau liburan kemana? Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Bukan buat mengeluh ya, tapi supaya kita semua tahu kalau kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk memahami logika sehari-hari lainnya. Sampai jumpa.